Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadina, saya mahasiswi dari Prodi PIAUD IAIN Zawiyah Cengkareng. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu bahasa Inggris anak. Saya akan menjelaskan tentang beberapa materi. Yang pertama yaitu direct method. Pertama kali diperkenalkan di Prancis oleh François Gon setelah abad ke-19. Sejak grammar translation marhut sudah tidak efektif lagi untuk digunakan, direct method menjadi populer. Dikembangkan oleh Charles Berlitz, seorang ahli dalam pengajaran bahasa. Faktor kemunculan dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap metode tata bahasa dan terjemahan. Pada saat itu, memang metode tata bahasa dan terjemah merupakan metode pengajaran bahasa kedua dan asing yang populer. Terus definisi direct artinya langsung. Metode langsung adalah cara menyajikan materi secara pelajaran bahasa asing di mana guru langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tanpa menggunakan anak didik sedikit pun dalam mengajar. Jika kata-kata yang sulit dimengerti oleh anak didik, guru dapat mengartikan dengan menggunakan alat peraga, mendominasikan, menggambarkan, dan lain-lain. Tujuan dasarnya adalah murid belajar berkomunikasi dengan menggunakan bahasa secara spontan dan secara lisan. Selanjutnya langkah-langkah direct method yang pertama yaitu fase persiapan, yang kedua fase demonstrasi, yang ketiga fase pelatih terbimbing, yang keempat fase umpan balik, yang kelima fase latihan lanjut mandiri. Kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama itu kelebihannya, hal ini dapat sangat efektif untuk menciptakan penutur fasih dan bahasa sasaran yang benar-benar dapat menggunakannya. Yang kedua, dengan banyak latihan mengucapkan secara ketat dalam bimbingan guru. Yang ketiga, para pelajar banyak mendapat latihan dalam berbicara, khususnya dalam topik lain. Kekurangannya yang terdapat dalam metode-metode ini yaitu metode ini menuntut para guru yang mempunyai kelancaran berbicara seperti penuturan asli. Yang kedua, metode ini mengandalkan kemahiran guru dalam menyajikan materi. Yang ketiga, metode ini menghindari penggunaan bahasa ibu dan bahasa kedua atau terjemahan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang audiolingual method. Berdasarkan pada teori behaviotik yang dikembangkan Skinner bahwa belajar bahasa pada hakikatnya adalah masalah pembiasaan dan pembentukan kebiasaan. Dalam proses pembelajaran yang penting adalah stimulus dan respons, dan adanya penguatan. Oleh sebab itu, dalam dunia pembelajaran bahasa, teori ini melahirkan pendekatan audiolingual yang banyak memberikan pengulangan. Kelebihan dan kekurangan dalam audiolingual. Yang pertama yaitu kelebihannya memberikan banyak latihan dan praktik dalam aspek keterampilan menyimak dan pembicara. Yang kedua, metode audiolingual mengembangkan kemampuan berbahasa ke dalam peralatan pedagogik yaitu mendengar, menyimak, membaca dan menulis dan lain-lain. Kekurangannya yaitu yang pertama, guru yang cekatan sangat dibutuhkan. Yang kedua, ulangan seringkali membosankan serta menghambat penghipotesiskan kardah-kardah bahasa yang kurang sekali memberi perhatian pada ajaran dan tuntutan yang spontan. Yang ketiga, peran dan keaktifan guru sangat penting dalam metode ini. Jadi guru lebih banyak mendominasi kelas. Yang ketiga yaitu community language learning. Backgroundnya yang pertama kali dikembangkan oleh Charles Curon, seorang profesor psikologi pada tahun 1961 sebagai upaya untuk mendemonstrasikan sebagai
hubungan antara siswa dan guru. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu yang pertama, menjalin kerjasama antara satu sama lain. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri anak. Yang ketiga, merasa bebas mengekspresikan apa yang ingin mereka katakan. Kelemahannya yang pertama yaitu kesuksesan metode ini tergantung keahlian konselor dalam menerjemahkan proses merekam dapat menimbulkan berbagai kesulitan pada siswa yang tidak lazim dengan rekamannya. Baik, itu adalah materi terakhir yang saya pelajari. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.